Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melvi Emilia dengan NPM 2020015000586, kelas Y7E, dengan mata kuliah Konseling Populasi Khusus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara saya mengenai materi tentang klien perempuan, anak, dan manula, yaitu pelecehan seksual pada remaja perempuan. Apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh seorang yang menjadi sasarannya, dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang, yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada 10 bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, komentar pada penampilan fisik dengan cara yang tidak sopan. Maksud di sini, komentar yang diberikan bisa beragam bentuknya, misalnya memuji keindahan rambut atau memuji betapa indahnya tubuh Anda saat mengenakan pakaian yang dikenakan saat itu. Namun, pujian tersebut justru membuat kita jengak atau tidak nyaman karena cara penyampaiannya. Yang kedua, berusaha terus mengajak mengobrol meski lawan bicara menolak. Kondisi ini sering terjadi di tempat umum, seperti transportasi publik atau fasilitas umum. Seorang pelaku biasanya akan tiba-tiba mengajak mengobrol. Meski kita sudah berusaha tidak peduli dan menunjukkan tanda tidak nyaman, mereka akan terus berusaha mengajak berbicara. Kadang obrolan tersebut bisa seputar menanyakan nama, nomor telepon, hingga informasi pribadi lainnya. Yang ketiga, menguntit. Seperti dicontohkan, saat seorang perempuan sedang jalan di tempat sepi, ada pria yang menatapnya dan mengikutinya dari belakang. Kejadian ini bisa dikategorikan sebagai menguntit. Selain membuat sang perempuan tidak nyaman, kejadian ini juga bisa membuat mereka trauma. Yang keempat, meraba-raba. Pelaku meraba jari-jari korban ketika berada di transportasi umum. Kondisi ini juga masuk dalam kategori pelecehan seksual di tempat umum sebab pelaku sudah menyentuh tubuh korbannya tanpa izin. Yang kelima, masturbasi. Di sini pelaku menyasar anak-anak yang sedang lewat atau melintas di jalan. Terdapat 2 anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual. Selain mempertontonkan alat kelamin, tindakan lain juga termasuk pelecehan seksual di ruang publik, yaitu sengaja melakukan masturbasi, menyentuh, atau menunjukkan alat kelaminnya tanpa alasan. Yang keenam, memberikan komentar yang menghina atau merendahkan identitas orang lain. Komentar tersebut bisa saja dilakukan di kantor ketika ada seorang pria yang merendahkan kemampuan rekan kerja perempuannya karena sering mengenakan busana terbuka. Selain itu, memberikan komentar negatif pada kelompok tertentu seperti gay, lesbian, transgender, hingga rasisme juga termasuk pelecehan. Yang ketujuh, menatap. Meski terkesan sepele, tatapan dari orang asing yang tidak sopan juga masuk dalam kategori pelecehan seksual ladies. Biasanya pelaku akan memperhatikan bagian-bagian tubuh tertentu dari korban, misalnya area payudara, bibir, hingga bokong. Pandangan tak sopan tersebut bisa membuat korban merasa risih dan tidak nyaman hingga merasa kotor. Yang kedelapan, memotret seseorang tanpa izin. Memotret seseorang tanpa izin juga bisa menjadi bentuk pelecehan seksual di ruang publik. Meski foto tersebut hanya dipakai sebagai koleksi pribadi, kita tak pernah tahu apa yang akan dilakukan pelaku pada foto kita. Apalagi kalau foto tersebut diambil untuk keperluan yang tidak senonoh.
9. Catcalling dan bersiul. Hal paling umum yang masuk dalam kategori pelecehan seksual di ruang publik adalah catcalling dan bersiul. Ini banyak terjadi di terminal, transportasi umum, jalan raya, dan masih banyak lagi. Kalimat seperti, "Hai cantik, mau kemana?" itu merupakan bentuk catcalling. Begitu juga dengan siulan nakal, yang dimaksudkan pada perempuan yang sedang lewat atau dilihat dari kejauhan. Ini masuk dalam pelecehan seksual karena merendahkan perempuan. Terakhir, menggunakan cermin untuk melihat rok atau pakaian tanpa izin dan memotretnya. Kejahatan yang satu ini juga banyak terjadi di tempat umum. Perilaku ini dilakukan oleh pelaku karena punya dorongan ingin mengintip pakaian dalam atau melihat lebih jelas bagian tubuh tertentu dari korbannya. Seringnya mereka merasa memasang cermin di sepatu untuk melihat rok, atau pura-pura sedang berkaca padahal mereka berusaha melihat payudara korban. Selanjutnya, dampak pelecehan seksual. Yang pertama, dampak psikologis. Dampak yang menyerang keadaan psikologis korban diantaranya depresi, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, kegelisahan, gangguan makan, rasa rendah diri yang buruk, gangguan identitas pribadi, psikosomatik, perubahan perilaku seksual, perilaku menyakiti diri sendiri, hingga keinginan untuk bunuh diri. Yang kedua, dampak fisik. Dampak yang menyerang langsung fisik korban jika pelecehan sudah dilakukan sampai pada tahap kekerasan atau mempengaruhi kondisi fisik korban, diantaranya cedera pada beberapa organ tubuh, infeksi, dan kerusakan neurologis. Yang ketiga, dampak khusus. Pelecehan seksual terhadap mahasiswa di lembaga pendidikan juga dapat menghambat dan mengancam pencapaian atau prestasi akademik korban, menyebabkan korban drop out, serta mendiskreditkan posisi lembaga pendidikan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pelecehan seksual, antara lain ketidaksetaraan gender. Di sini, budaya atau sistem sosial yang menempatkan satu jenis kelamin di atas jenis kelamin lainnya dapat menciptakan kondisi yang mendukung pelecehan seksual. Ketidaksetaraan gender dapat memberikan kekuatan kepada pelaku pelecehan dan menciptakan lingkungan di mana pelecehan dianggap wajar atau dapat diabaikan. Yang kedua, kurangnya pendidikan seksual. Kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif dan informasi yang benar tentang batasan-batasan dalam hubungan antar seks dapat menyebabkan ketidakpahaman dan perilaku tidak pantas. Ketiga, kekuatan dan kontrol. Pelecehan seksual seringkali merupakan bentuk ekspresi kekuasaan dan kontrol. Pelaku pelecehan menggunakan tindakan seksual untuk mendominasi dan merendahkan korban. Dan pelecehan ini seringkali terjadi dalam konteks di mana pelaku memiliki kekuatan atau otoritas atas korban. Keempat, budaya pelecehan. Lingkungan yang membiarkan atau bahkan mempromosikan budaya pelecehan seksual dapat menciptakan norma sosial yang mendukung perilaku pelecehan. 5. Gangguan psikologis atau gangguan jiwa. Beberapa pelaku pelecehan seksual mungkin memiliki gangguan psikologis atau masalah kesehatan mental yang menyebabkan perilaku tersebut. 6. Riwayat pelecehan seksual. Individu yang pernah menjadi korban pelecehan seksual dalam hidupnya mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk menjadi pelaku pelecehan seksual di masa depan. Namun, tidak semua orang yang menjadi korban akan menjadi pelaku. 7. Faktor lingkungan. Lingkungan di sekitar seseorang, seperti tempat kerja, yang tidak mendukung atau keberadaan kelompok atau individu tertentu yang mempromosikan pelecehan seksual, dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan. Terakhir, alkohol atau narkoba. Pengguna alkohol atau narkoba dapat merusak penilaian dan peningkatan resiko terjadinya perilaku pelecehan seksual. Selanjutnya, hasil penemuan kasus. Ditemukan klien berinisial FS
Ia seorang karyawan di salah satu toko retail yang berada di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan, yang merupakan salah satu korban pelecehan seksual oleh anggota keluarganya, yaitu Om FS. Pelecehan ini terjadi saat FS tengah duduk di bangku SD. Saat itu usia FS 11 tahun. Pelecehan ini terjadi sekitar tahun 2010. Pelecehan yang dialami FS menyentuh area sensitif wanita, namun tidak sampai pada tahap pemerkosaan. Awal mula terjadinya pelecehan. Pada saat FS duduk di bangku SD, kondisi keluarga dari FS ini sedang tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan FS ini mengalami broken home. Peristiwa itu terjadi pada saat FS ini memutuskan untuk tinggal di rumah nenek FS untuk menghindari dari orang tuanya. Kebetulan di rumah nenek FS ini ada beberapa anggota keluarga lain, termasuk dengan Om FS yang pada saat itu sedang mengalami perceraian dengan sang istrinya. Jadi Om FS ini memutuskan juga untuk tinggal di rumah nenek FS. Menurut pemaparan FS, hal ini terjadi karena keadaan rumah yang kurang aman karena FS tinggal di sebuah kamar yang tidak memiliki pintu atau hanya hordeng saja. Kejadian itu terjadi sekitar jam 3 pagi dini hari, di mana FS ini tinggal di kamar atas. Menurutnya, FS tidak dapat tidur pulas. Jadi pada saat Om FS ini ke kamar dan memegang bagian kewanitaannya, FS sontak berteriak dan memanggil nenek, dan Om FS ini menaruh jari di bibirnya dan mengatakan, "Shh." Setelah peristiwa tersebut, FS ini mencoba untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya, yang kebetulan memang masih dekat dengan rumah dari nenek FS ini. Dan disitulah orang tua FS dengan neneknya yang bingung kenapa FS ini pulang ke rumahnya. Ada apa tiba-tiba pulang menangis dan membawa baju sedikit demi sedikit per hari. Orang tua FS pun mengalami kecurigaan. Yang awalnya FS tidak berani untuk cerita apa yang terjadi pada dirinya, kini FS memberanikan diri untuk menceritakan kepada orang tuanya. FS menceritakan kejadian ini kepada ayahnya terlebih dulu. Namun ayah FS hanya diam, karena posisi FS yang masih dibilang terlalu kecil, terlalu muda, dan tidak memiliki bukti, hanya berupa omongan saja. Lalu FS menceritakan kejadian ini kepada nenek FS, dan yang dilakukan neneknya yaitu menegur omnya. Permasalahan yang sering muncul. Saat ini FS masih mengalami trauma dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. FS pun mencoba untuk berdamai dengan keadaan tersebut walaupun terkadang sulit. FS masih selalu berpikiran kenapa harus ia yang menjadi korban dari pelecehan itu, dimana yang melecehkan itu omnya dari FS. Sampai saat ini FS memang belum pindah dari rumah neneknya, akan tetapi ia sudah memiliki kamar yang menurutnya dia sudah cukup aman. Namun FS masih mengalami ketakutan. FS menceritakan kalau ia tidur masih suka merhatikan suara pijakan kaki yang naik ke atas tangga. Disitulah FS masih merasakan was-was takut kejadian lalu terulang kembali. Selanjutnya, analisa kebutuhan klien. Saat ini klien sudah mencoba untuk berpindah letak posisi kamarnya, dan tentunya klien menemukan tempat yang aman dan nyaman. Lalu kendala dalam wawancara. Sejauh ini saya tidak mendapatkan kesulitan atau kendala dalam proses wawancara karena klien cukup terbuka untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada dirinya, sehingga saya dapat mengetahui dan mencari solusi terbaik untuk menghindari terjadinya pelecehan seksual di kemudian hari. Untuk layanan BK yang saya ambil,
dalam permasalahan ini yaitu bimbingan konseling pribadi, yaitu memberikan dukungan emosional dan konseling untuk masalah pribadi, membantu mengelola stres, kecemasan, dan depresi, menyediakan ruang aman untuk berbicara tentang masalah pribadi dan interpersonal. Yang kedua, bimbingan kesehatan mental, memberikan dukungan bagi klien dengan masalah kesehatan mental, menyediakan terapi untuk mengatasi gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan makan, menyediakan strategi untuk meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.